Halo guys, balik lagi di WSNet. Manusia memiliki darah yang selalu berwarna merah akibat dari adanya sel-sel darah merah dan teksturnya agak kental. Jumlah sel darah merah yang membentuk darah kita ini jumlahnya sangat banyak, yaitu lebih dari 30 triliun sel. Nah, berikut ini adalah manusia yang memiliki warna darah yang berbeda dari biasanya. Darah seputih susu. Seorang laki-laki di Jerman ini dibawa ke ruangan gawat darurat setelah ia mengeluh mengalami mual, muntah, sakit kepala, dan tidak fokus. Laki-laki tersebut juga mengatakan ia memiliki penyakit diabetes tapi tidak mengkonsumsi obat secara teratur. Untuk memastikan apa yang terjadi pada pasien tersebut, dokter kemudian mengambil sampel darah laki-laki tersebut. Hasilnya, dokter melihat darah laki-laki tersebut tidak berwarna merah, tapi justru berwarna putih seperti susu dan lebih kental daripada susu umumnya. Laki-laki ini kemudian pingsan di ruang gawat darurat, dan dokter harus memberikan oksigen melalui alat bantu untuk membantunya bernafas. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata laki-laki ini memiliki kadar trigliserida yang tinggi dalam darahnya. Inilah yang menyebabkan darahnya menjadi berwarna putih seperti susu dan lebih kental dari darah pada umumnya. Tingkat trigliserida dalam darah dianggap normal jika berada di bawah 150 mg per desiliter, sedangkan kadar 500 mg per desiliter dianggap sangat tinggi. Nah, ternyata laki-laki ini memiliki kadar trigliserida yang sangat jauh di atas tingkat sangat tinggi, yaitu 14.000 mg per desiliter. Dalam tubuh manusia ada beberapa jenis lemak. Salah satunya adalah lemak trigliserida atau triacylglycerol. Lemak trigliserida adalah bentuk utama dari lemak dan merupakan lemak yang sangat penting dalam tubuh manusia. Trigliserida terbentuk dari kalori yang tidak terpakai dan kemudian disimpan pada sel lemak yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika tubuh kita membutuhkannya. Untuk mengurangi kadar lemak trigliserida dalam darah laki-laki tersebut, dokter kemudian mencoba untuk menyaring lemak dari darah menggunakan mesin penyaring darah yang prosesnya disebut plasmaferesis. Ternyata proses ini tidak berhasil. Dokter pun kembali melakukan plasmaferesis untuk kedua kalinya, tapi tetap tidak berhasil. Proses plasmaferesis gagal dilakukan karena mesin penyaring lemak tersebut tersumbat oleh lemak dalam darah pasien tersebut. Akhirnya, dokter melakukan cara lain yang disebut bloodletting, yaitu mengambil 1 liter darah laki-laki tersebut dan menggantinya dengan sel darah merah dan plasma atau bagian cair darah dari pendonor darah. Nah, setelah melakukan prosedur bloodletting, kadar trigliserida dalam darah laki-laki ini akhirnya turun, dan dokter kembali mengambil darahnya kemudian mengganti dengan cairan. Setelah 2 hari, tingkat trigliserida dalam darahnya sudah cukup rendah untuk bisa dilakukan proses plasmaferesis tanpa menyumbat mesin penyaring. 5 hari kemudian, dokter bisa melepaskan tabung oksigen dan pasien bisa kembali bernafas tanpa menggunakan alat bantu.